Ibadah akan kita mulai. Untuk itu sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia murah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kepada kita adalah dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami hidup
dimuliakan sederhana Allah. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami sepanjang minggu yang kami lewati. Bahkan kami masuki bulan Juli tahun 2023. Banyak suka duka yang kami hadapi, tetapi Engkau setia menolong kehidupan kami setiap kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga atas berkat penyertaan, terlebih nafas kehidupan bagi kami, sehingga pada saat ini kami Engkau persatukan di bait-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kami silahkan duduk kembali. Segala benua dan langit penuh. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakan anak domba kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Dimuliakanlah anak domba kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat sekalian, hidup kita pada minggu yang lalu tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah, dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu biarlah masing-masing mengaku dosanya dan memohon pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ialah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran dan perasaan kami, sehingga kami menyakiti sesama dan juga hati-Mu ya Bapa. Demikian pula oleh dosa
kami mendatangkan kesulitan, kedukaan dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat dan kasih setiamu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 20. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan kamu mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Allah telah memperdamaikan isi dunia dengan dirinya sendiri, dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Maka biarlah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai, agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi
firman pengarahan buat kita minggu ini yang terambil dari Yakobus pasal 4. Kita baca ayat 13 sampai ayat ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat ke-17 kita baca secara responsorial. Sudah saya baca perikop firman Tuhan dan ayat kita yang 17 kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Mari kita sama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, terutama melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Bila Tuhan keras melanda hidupmu, terus kita berikan persembahan ke depan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benang? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kamu memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya
Tuhan, mari hitunglah kami jaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat, dalam persekutuan dengan gereja segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kami serahkan kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dan dua syafaat yang disampaikan oleh hambanya bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, agarlah sesuai rencana. Ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui
Bapa Surgawi, pujian ini merupakan ungkapan hati kami yang terdalam di hadapan-Mu. Kami rindu selalu disempurnakan, rindu selalu hidup diperbaharui oleh Tuhan. Oleh karena kami menyadari banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan di dalam kehidupan kami di hadapan-Mu. Bahkan kekurangan di dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Sering kami meninggalkan akan Tuhan. Sering kami mengandalkan akan diri kami, pemikiran kami, perasaan kami. Sebagai pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, rindu ya Allah, kami disempurnakan, kami diperbaharui, sehingga setiap waktu nama Tuhan dipuji, setiap waktu nama Tuhan diagungkan di dalam setiap kehidupan perjalanan kami, sehingga kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh selalu bersyukur kepada-Mu. Siapakah kami di hadapan-Mu, sehingga saat sampai hari ini Tuhan memanggil, Tuhan mengumpulkan kami kembali untuk kami datang di rumah-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan yang boleh kami lalui, dan di hari ini kami boleh memasuki bulan yang baru, di bulan Juli. Itu semua Tuhan, baik saat kami ada di rumah-Mu, saat kami menjalani kehidupan kami, itu semua oleh karena anugerah, kasih, kemurahan daripada-Mu. Rasa syukur kami Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sempurnakanlah kami ya Bapa, ampunilah kami, sehingga hidup kami selalu beroleh akan berkat, damai sejahtera daripada Tuhan. Iman kami, percaya kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan Allah kami. Untuk ini kami percaya, firman-Mu yang mampu membaharui hidup kami, firman-Mu yang mampu meneguhkan akan iman kami, dan firman-Mu yang mampu menunjukkan setiap langkah perjalanan kami, untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan bijaksana bagi kami Tuhan, sehingga di saat kami membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus, kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikannya, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga baik umat maupun hamba-Mu yang menyampaikannya diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami bersama-sama siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang agung, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam. Salam. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa oleh karena pertolongan dan kasih setia Tuhan. Lebih-lebih hari ini sebagaimana kasih setia Tuhan memberkati, kasih setia Tuhan menolong kita untuk memasuki di bulan yang baru, di hari yang baru. Tentunya sebagaimana doa dan harapan kita, menerima akan berkat yang baru. Waktu demi waktu, hari lepas hari, berkat kasih setia Tuhan. Itu yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan pada minggu ini, pada bulan ini, yaitu di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-55, dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13.
Kalau sudah ketemu, kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai judulnya dan ayat yang ganjil saya serta ayat yang genap, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Silakan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang dijanjikan kepada Daud. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecupu akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemaksuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Sebegitu jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi kita yang membacakannya, yang mendengarkannya, dan lebih berbahagia bila kebenaran firman Tuhan ini kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini sungguh menarik firman Tuhan yang kita baca. Dan saya sungguh diberkati. Secara sekilas saya merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini berbicara masalah berkat yang luar biasa, berbicara pengharapan, berbicara sebagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa secara sekilas. Tetapi di dalam Yesaya pasal yang ke-55 sebenarnya ini merupakan seruan bagi bangsa Israel untuk bertobat. Seruan bagi bangsa Israel untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, menarik sekali awal dari firman Tuhan ini berkata bahwa Yesaya dalam kebenaran firman Tuhan ini menuliskan, ayo hai semua orang. Ibu pendeta
kemarin menyampaikan, yang haus, ayo semuanya datang kepadaku. Terjemahan itu tidak beda dengan ini, yang sebagaimana mengatakan, hayo hai semua orang tanpa terkecuali. Tidak memandang miskin, tidak memandang kaya, tidak memandang pandai, tidak memandang bodoh. Tetapi hanya sebagaimana seruan ini Allah menyampaikan, hayo hai semua orang. Seluruhnya tanpa pandang bulu, ada ajakan, ada seruan, ayo hai semua orang. Tentunya di dalam hal ini ada rasanya. Menarik sekali judulnya dalam pasal yang ke-55 ini, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Yang menarik, saya sungguh diberkati di sini dikatakan bahwa turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kalau kita balik artinya apa? Ada keselamatan yang tidak datangnya dari Tuhan. Maka dari situlah firman Tuhan Allah berbicara kepada bangsa Israel, hayo hai semua orang. Oleh karena apa? Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, di dalam pasal 1 jelas sekali Yesaya menyingkapkan kenapa ada ajakan kembali kepada Allah. Dan firman Tuhan ini sebagaimana ditujukan bukan kepada orang yang baru percaya, bukan semasa bangsa Israel mau diajak keluar dari tanah Mesir, tidak. Tetapi firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel yang sudah mengenal akan Tuhan, yang hidup sudah di dalam berkat Tuhan, yang sudah menikmati, merasakan hidup damai sejahtera bersama dengan Allah. Tetapi pertanyaannya, renungan bagi kita, kenapa sampai Allah mengatakan kembali, ayo hai semua orang, yang dikatakan bahwa turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Oleh karena saat itu ada yang tidak beres dalam kehidupan bangsa Israel. Maka ada kata kembali, ayo semua bangsa datang ikut kembali kepada keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-1 ini sungguh luar biasa dari Yesaya ini. Sebagaimana Yesaya ini menyingkapkan apa yang terjadi kepada bangsa Israel di dalam kehidupannya selama sepanjang hidup bersama dengan Allah. Apakah bangsa Israel itu selalu taat? Apakah bangsa Israel itu selalu setia? Apakah bangsa Israel itu selalu hidup mengandalkan akan Tuhan? Sehingga dalam kebenaran firman Tuhan ini di dalam pasal yang ke-55 ada seruan ajakan kembali kepada keselamatan. Rupanya dalam hidup bangsa Israel bersama dengan Tuhan tidak ada keberesan di dalam kehidupan. Sebagaimana dalam kehidupan sejarah, kenapa dalam ayat yang pasal yang ke-55 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini dituliskan, oleh karena kehidupan kejahatan bangsa Israel yang melupakan akan Tuhan, yang tetap menyembah akan berhala, yang selalu mengandalkan akan dirinya, yang tidak mau turut akan kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya mengalami akan kesusahan, mengalami akan penderitaan. Sebagaimana yang seharusnya hidup bersama dengan Allah, menikmati akan berkat Allah, menikmati penyertaan Allah, menikmati bersama dengan Allah sukacitanya, tetapi kehilangan akan keselamatan. Oleh karena sebagaimana bangsa Israel yang tahu akan keselamatan, kebenaran yang kekal, dia jauh dari keselamatan yang sesungguhnya. Kekekalan itu yang diberikan oleh Allah. Maka ada seruan, ayo, 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 ayo. Hai semua orang. Dikatakan dalam firman Tuhan, yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayar.
Artinya di sini bukan secara kita mentah-mentah akan terima kebenaran firman Tuhan ini. Ini membuktikan di saat dalam kehidupan bangsa Israel itu yang notabene hidupnya diberkati Allah, notabene hidupnya disertai Allah, di saat ia mengambil keputusan salah, tidak hidup bersama dengan Allah, damai sejahtera itu tidak ada di dalam kehidupan. Sebagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka berkat yang sudah ada, Tuhan berkata apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang seharusnya dinikmati, itu yang seharusnya dirasakan oleh bangsa Israel. Tetapi keputusannya, ia jauh daripada Tuhan. Maka kembali mengingatkan dengan kesejahteraan, dengan kenikmatan berkat, dengan kasih Allah, dengan seruan sebagaimana dalam seruan pertobatan ini, ayo hai semua orang seluruhnya, apabila saat ini engkau jatuh, bangkit kembali bertobat. Apabila engkau khawatir, ayo datang, aku memberikan kelegaan kepadamu. Apabila engkau saat ini bergumul sesuatu yang belum tercapai, ayo kembali. Artinya apa? Jangan menuruti keinginanmu sendiri, tetapi kembalilah kepada Allah. Karena apa? Di dalam Allah ada kesejahteraan, di dalam Allah ada kedamaian, di dalam Allah ada penghiburan, di dalam Allah ada kekuatan. Maka disitulah di saat jatuh bangsa Israel seruan itu, ayo datang kepada keselamatan yang benar. Wujud peringatan untuk bertobat apa? Sebagaimana dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, ayat yang kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roh, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Seruan bertobat dikatakan juga di dalam ayat yang ketujuh, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Seruan bertobat. Allah tidak mau umatnya selalu di dalam keterpurukannya oleh keputusan yang salah di dalam hidupnya. Itulah sungguh luar biasa Allah kita, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memelihara di dalam kehidupannya, sehingga saat melihat akan keterpurukan di dalam kehidupan umatnya, Allah kembali berseru kasihnya tanpa batas. Bahkan dikatakan, walaupun dosamu merah seperti kemisi, kan diputihkan seperti satu. Terpuruk apapun, Allah tidak memandang itu, tetapi Allah melihat akan pertobatan untuk supaya kembali dan menikmati akan berkat Tuhan. Maka diingatkan, jangan sia-siakan apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan dengan kejahatan yang menuruti keinginan diri kita. Maka di situ dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Kenapa di saat kita sudah memperoleh akan berkat yang luar biasa, masih kita berkompromi dengan dosa? Kenapa hidup kita yang kita sudah tebus, kita biarkan dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan? Secara rohani berbicara, kita hidup yang sudah dianugerahkan keselamatan. Kenapa hidup kita ini sebagai uang untuk membeli kejahatan? Maka kekekalan, penyertaan, berkat, damai sejahtera itu hilang. Sehingga dalam kebenaran firman Tuhan ini, hidup kita yang sudah mendapatkan anugerah menjalani kehidupan kita dengan sia-sia. Oleh apa yang kita putuskan di dalam kehidupan kita, anugerah Allah, kita kompromikan dengan kejahatan kita. Maka dari situ, Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, satu hal yang luar biasa di saat Allah memanggil kita, ayo hai semua orang, jangan sia-siakan apa masalahmu saat ini, apa pergumulanmu, ada Tuhan Yesus yang mampu menolong.
Ada kasih setia Tuhan yang mampu menopang kita. Apa yang menjadi beban di dalam hidupmu? Ingat kepada Yesus. Hai yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepada Yesus. Yesus mampu memberikan kelegaan. Apa masalah penyakit-penyakit? Masalah kehidupan ekonomi? Jangan mengandalkan akan pikiran kita sendiri. Rancanganmu bukan rancanganku. Rancanganku bukan rancangan. Allah membukakan segala sesuatunya berkat bagi kita. Allah mau hidup kita diberkati oleh Tuhan. Allah mau hidup kita ini selalu menikmati akan kasih setia. Maka dari itu, ada hal yang perlu kita tanamkan menurut akan kebenaran firman Tuhan. Ada hal, ada prinsip yang turut akan kehendak Tuhan untuk kita rasakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, supaya hidup kita selalu kuat menghadapi akan segala macam problem di dalam kehidupan kita, supaya kita kuat. Ada beberapa hal prinsip yang Yesaya singkapkan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa di dalam ayat yang kedua B dikatakan, dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dengarkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menuruti kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Artinya apa? Turuti perintahmu Tuhan. Dengarkanlah maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Artinya apa? Lakukan kebenaran firman. Jangan sia-siakan firman Tuhan yang hari ini berbicara kepada kita untuk kita lakukan. Dan jangan firman Tuhan itu hanya kita sebagai formalitas orang Kristen untuk mendengar tetapi tidak melakukannya. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan berkata, dengarkanlah, sendengkanlah, datanglah, aktif lakukan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera, berkelimpahan berkat itu ada bagi orang yang melakukan akan kebenaran firman. Itu prinsip dan tidak bisa ditawar-tawar untuk kita melakukan akan. Prinsip yang kedua apa? Di dalam ayat yang ke-6 kebenaran firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kembali bangkit dengan hidup yang selalu mencari akan Tuhan. Apabila kita terpuruk, jangan putus asa. Apabila kekhawatiran ada di dalam kehidupan kita, jangan selalu kekhawatiran itu menguasai akan hidup kita. Apabila kita jatuh, jangan minder. Jangan merasakan diri kita terasing. Tetapi kebenaran firman Tuhan berkata apa? Kembali bangkit, carilah Tuhan. Di situ ada kelepasan. Jangan lari di hadapan Tuhan. Sedikit masalah kita lari di hadapan Tuhan. Sedikit tersinggung kita tidak datang ke gereja. Sedikit kita merasa hati tersentuh, kita merasa menyalahkan majelis atau hamba Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita menuruti akan kejahatan. Dan dari situ kehilangan akan berkat Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini berkata, carilah Tuhan selagi ia ditemui. Artinya apa? Kembali bangkit. Introspeksi diri, datang kepada Tuhan. Tuhan mau melepaskan di dalam kehidupan kita segala permasalahan. Maka dikatakan penegasan firman Tuhan ini apa? Baiklah orang fasik meninggalkan kita. Mencari Tuhan bukan membawa kejahatan, tetapi mencari Tuhan dengan membawa pertobatan, kerendahan hati. Karena apa? Tuhan akan mengubahkan hidup kita untuk selalu diberkati, untuk selalu menjadi saksi. Makanya dikatakan mengingatkan kepada bangsa Israel, kamu dipilih untuk menjadi saksi. Ada rencana melalui akan
tahu bagaimana untuk sebagai bangsa Israel ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi apa kenyataannya sampai hari ini? Tidak bisa menjadi berkat. Itu. Dan yang terakhir, dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 berkata demikian. Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanoban. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan ia akan terjadi sebagai kemakmuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Firman Tuhan di dalam pasal ayat yang keempat mengatakan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan memerintahkan bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Suatu ikatan perjanjian yang luar biasa. Apakah Allah pernah mengingkari akan janji kita? Tidak. Yang sering mengingkari janji siapa? Siapa yang mengingkari janji di hadapan Allah? Hati dan keputusan kita. Allah tidak pernah mengingkari akan janji. Bapak Ibu, andai kata Allah itu jahat, kita sudah tidak ada di sini. Andai kata Allah itu tidak memiliki kasih, mungkin gereja tidak ada isinya. Tetapi ikatan janji dan kekudusan dan kasih itu ada. Dan itu merupakan prinsip pribadi Allah yang luar biasa. Makanya, walaupun dosamu semerah kepermisi kan diberikan seperti salju. Maka dari itu, yang terakhir dikatakan, jangan sia-siakan anugerah Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan anugerah Allah yang sudah memberikan hidup bagi kita. Jangan sia-siakan anugerah Allah yang sudah memberkati kita dengan segala kejahatan yang masih melekat di dalam kehidupan kita. Sehingga bukan Allah yang tidak memberkati kita, tetapi dosa kita itulah yang menutupi berkat Allah untuk akhir bagi kita. Bukan Allah yang tidak mengasihi kita, tetapi dosa yang ada di dalam hidup kita itulah yang menutupi kasih Allah. Maka dari itu pun, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, seruan sungguh kepada setiap orang secara khusus bagi bangsa Israel, supaya tidak menyia-nyiakan akan anugerah Allah. Karena apa? Pemulihan. Di dalam ayat yang ke-12, 13 ini berbicara pemulihan. Berbicara masalah berkat. Apa yang buruk digantikan dengan damai sejahtera. Apa yang tidak layak oleh karena Allah dilayakkan. Inilah berbicara suatu janji, suatu berkat di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jangan sia-siakan hidup kita sebagai orang percaya dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Mari Bapak Ibu, apa yang dianugerahkan oleh Tuhan, biarlah itu menjadi suatu hidup yang luar biasa. Khotbah kemarin saat pemuda, dia bersaksi apa yang kamu dapatkan dari KP2. Dia berkata, pertama yang menjadi berkat bagi saya apa? Bukan saya yang memilih Allah, tetapi saya yang dimilih Allah. Bukan Bapak Ibu yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih Bapak Ibu. Di saat kita dipilih Allah, jangan sia-siakan pilihan ini. Di saat Allah menganugerahkan berkat bagi kita, jangan sia-siakan berkat itu.
satu hal yang luar biasa berkata, bahwa kita ada di sini pun itu bukan oleh karena apa? Kehebatan kita, tetapi semua anugerah. Maka dari itu, apapun yang Tuhan berikan bagi kita, jaga. Allah memanggil kita, kenapa dikatakan, kenapa engkau memberikan uang dengan hal yang sia-sia? Artinya apa? Allah menaruhkan talenta, Allah menaruhkan berkat. Tujuannya apa? Untuk berbuah, untuk bertumbuh dan menjadi saksi. Dan orang lain bisa menikmati melalui kita, melalui hidup kita, melalui perkataan, melalui tingkah laku kita. Jangan sia-siakan. Mari Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan, kita selalu menikmati akan berkat yang luar biasa. Kita akan menjalani bulan Juli. Turuti, taati akan firman Tuhan. Saat kita jatuh, kembalilah kepada Allah. Jangan kembali kepada manusia. Kalau kita kembali kepada manusia, kecewa yang ada. Tetapi kalau kita kembali kepada Allah, Allah mampu memberikan kelegaan. Jangan merasa mudah. Jangan merasa tidak bisa. Allah memberikan kekuatan. Dan setiap kita, Tuhan mempercayakan sebagaimana talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapkah hari ini Tuhan percayakan satu menjadi satu? Ataukah satu menjadi dua? Tetapkah hari ini Tuhan mempercayakan dua tetap dua? Jangan sia-siakan di saat Allah menganugerahkan karunia talenta. Yang terakhir, anugerah pengampunan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Kristus. Jangan sia-siakan itu dengan keegoan kita, dengan kebencian kita, dengan iri hati kita. Tetapi kembalilah, perbaharui bagaikan bencana yang siap dibentuk. Setiap hari diperbaharui dan diperbaharui. Sehingga hidup kita bersama dengan Tuhan selalu memperoleh damai sejahtera. Jangan biarkan Roh Kudus meninggalkan kita. Tetapi biarlah Roh Kudus menguasai hidup kita. Sehingga hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga keselamatan sejati selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kembali kami tidak mampu berkata-kata di hadapan-Mu. Oleh karena kemurahan dan kebesaran Tuhan luar biasa. Kembali kami merenungkan hidup kami di hadapan Tuhan melalui firman. Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu? Sehingga kami menjadi biji mata-Mu. Sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati hidup damai sejahtera. Dan siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu? Tuhan tidak jemu-jemunya selalu mengingatkan akan kami. Selalu meneguhkan akan iman kami. Untuk kami tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan. Dan hidup menikmati akan berkat Tuhan. Untuk ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih hari ini atas pembaruan melalui kebenaran firman.
Dan biarlah hidup kami selalu menjadi pujian, kemuliaan, hormat bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kami pada hari ini. Dan di kesempatan hari ini pun Tuhan, dengan kerendahan hati kami menaikkan segala seruan pokok doa kami kepada Tuhan. Oleh karena Engkau-lah sumber berkat, sumber pengharapan, sumber pertolongan bagi kami. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, dan Engkau yang mampu membawa kami untuk menikmati kasih dan berkat daripada-Mu. Untuk ini Tuhan, segala pergumulan doa kami hanya kami taruhkan, hanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena disitulah ada kekuatan, ada pertolongan bagi kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Secara khususnya bagi daerah Kepayang ini, kiranya kemurahan Tuhan selalu tercurah terhadap daerah yang kami cintai ini, sehingga Kepayang boleh menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu pula doa kami untuk setiap gereja yang ada. Tuhan memberkati setiap akan gereja-gereja di dalam pertumbuhan kehidupannya, dalam pelayanan. Kiranya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada, biarlah gereja boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun saat ini dan keberadaan apapun, kiranya pertolongan kekuatan daripada Tuhan memberkati setiap gereja Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap para hamba-hamba Tuhan, setiap orang-orang percaya, dimanapun akan keberadaan situasi kondisi mereka, kiranya kemurahan kasih berkat daripada Tuhan memberkati akan setiap orang percaya, sehingga melalui setiap anak-anak Tuhan, berita keselamatan, berita Injil boleh tersampaikan kepada jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, yang haus akan keselamatan. Untuk ini kami sungguh serahkan Tuhan setiap gereja, hamba Tuhan, setiap orang percaya hanya di dalam kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami secara khususnya bagi gereja yang Tuhan boleh melimpahkan berkat atas kami, gereja GKI Kepayang. Kami menyerahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu, uluran kasih setia-Mu, karunia Tuhan, talenta daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan, anugerah-Mu. Itulah yang membawa kami sampai hari ini, mampu berdiri, mampu untuk melayani, mampu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk ini Tuhan, kami meminta kepada-Mu, kiranya selalu Tuhan singkapkan berkat atas kami semua, sehingga supaya Tuhan melalui berkat-berkat daripada Tuhan, melalui kasih karunia-Mu, kami boleh selalu berkembang, bertumbuh, berakar di dalam Kristus, di dalam perkembangan akan pertumbuhan gereja GKI Kepayang. Sehingga sungguh Tuhan, melalui gereja GKI Kepayang, banyak jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap para umat, setiap jemaat GKI Kepayang, dimanapun tempat tinggal mereka, mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan lingkungan mereka masing-masing. Untuk ini kami sungguh serahkan keberadaan setiap para umat-Mu, gereja Tuhan di tempat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan melanjutkan studi mereka. Kiranya berkat kasih setia Tuhan menambah-nambahkan hikmat kepandaian kepada mereka, sehingga di dalam kelanjutan studi mereka diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi harapan cita-cita mereka diberkati, sehingga kami boleh melihat anak-anak kami, anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan, anak-anak yang senantiasa mendapatkan perlindungan dan boleh menjadi berkat di tengah kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan di mana mereka berada ya Bapa. Dan begitu pula kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini bergumul untuk teman hidup. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong, kiranya Tuhan melimpahkan berkat atas anak-anak kami ini, sehingga apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapannya untuk hidup di dalam masa depannya, untuk teman hidupnya, kiranya Tuhan memberikan seiman sepadan seturut akan kehendak rencana Tuhan, sehingga mereka semuanya beroleh berkat kasih karunia daripada Tuhan.
Dan saat ini jemaat-Mu yang sakit, kami meminta uluran tangan kasih setiamu menjamah, memberkati, sehingga sungguh ya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, kiranya mereka mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan oleh karena kuasa Tuhan bekerja atas mereka semuanya, sehingga mereka boleh kembali berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan rasa syukur kami saat ini bersama-sama, sebagaimana Tuhan memberkati untuk saudara-saudara kami, untuk anak-anak Tuhan yang ketemu hari di minggu ini, mereka berulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya di dalam bertambahnya usia, sehingga sungguh Tuhan, mereka semakin dewasa, mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dirindukannya, apapun yang dicita-citakannya, boleh berhasil oleh karena berkat kasih setia Tuhan. Doa kami untuk Bapak Elisa Laia, doa kami untuk Saudara Gibson Ebe Laia, doa kami untuk Bapak FM Lumban Topik, doa kami untuk Saudara Stephen Immanuel Utaparat, doa kami untuk Saudari Endang Situmorang, doa kami ya Allah untuk Bapak J. Silalahi, doa kami untuk Ibu Lien Thomas, doa kami untuk Saudari Olivia Sipayu. Kiranya berkat kasih setiamu memberkati mereka semuanya, sehingga sukacita, damai, sejahtera ada di dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan syukur kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya untuk kita bersama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Gembala baik bersulina merdu, kita memberikan persembahan kita. Oh gembala itu Tuhanku, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala itu Tuhanku, oh gembalaku itu Tuhanku,
gelombang sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan seru selamat bagi diri. Saya undang untuk bangkit berdiri. Di jalan magelang sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, Gembala itu Tuhanku. Oh, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalirkan sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Bapa Surgawi, inilah persembahan kami. Kami persembahkan kepada Tuhan. Kuduskan, sucikan persembahan kami ini, sehingga boleh layak di hadapan Tuhan, berguna untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan bersama-sama, secara khusus bagi jemaat-Mu yang ada di Kepayang ini. Dan hamba-Mu berdoa meminta kepada Tuhan, kiranya bukakan tingkap langit berkat-Mu atas umat-Mu. Berkati setiap pekerjaan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka setiap waktu, setiap hari dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik, persembahan untuk kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Karunia talenta bagi mereka yang menjadi pegawai negeri, maupun yang swasta, berwira swasta, berdagang maupun bertani. Hamba-Mu meminta kekuatan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan karuniakan, sehingga dari situ mereka boleh tercukupi akan kehidupan, baik di dalam kehidupan kebutuhan rohani mereka, maupun di dalam kehidupan jasmani mereka. Toko-toko yang ada, lapak-lapak dagang yang ada, tanah-tanah yang mereka miliki, tanaman-tanaman yang sebagai penghasilan mereka. Ya Allah, kiranya berkati mereka semuanya, dan biarlah umat-Mu selalu hidup di dalam damai sejahtera, dan biarlah hidup berkecukupan, bahkan biarlah mereka hidup berkelimpahan akan berkat-Mu. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari segala tipu muslihat iblis, jauhkan mereka dari segala rancangan-rancangan orang jahat, tetapi biarlah damai sejahtera selalu mereka nikmati, rasakan di dalam hidup pribadi maupun keluarga mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita pujikan bersama pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati
berlimpah-limpah Terpujilah namamu. dan memperluas daerahku. Engkaulah pencipta langit dan bumi, ya Allah. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Engkaulah sumber kekuatan. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadimu bersama dengan keluarga. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Jangan tawar hati, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia, kekuatan, penghiburan, pertolongan, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk dan saat teduh sejenak. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan warta jemaat untuk kita semuanya. Yang pertama, Gembala Sidang Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di GKI Kepayang. Bila ada, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan warta jemaat. Ibadah Padang Sekolah Minggu. Ibadah Padang Sekolah Minggu diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 pukul 8 WIB, 8 pagi. Bertempat di Kabahwetan. Keberangkatan dikoordinir oleh pengurus guru sekolah minggu. Demikianlah warta jemaat untuk minggu hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ingin tetap tampil stunning? Biar kita Pakai Azura. Hanya dengan satu usapan, kamu stunning. You got your natural look. Lalu Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi, mohon waktunya sebentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat yang sudah menyerahkan amplop
emeritus pagi hari ini ke gereja, dan bagi Bapak Ibu yang belum menyerahkan amplop emeritus boleh diberikan minggu depan. Dan untuk mempermudah kami dalam hal proses pembukuannya, mohon dicatat amplop itu emeritus. Kalau mau pakai nama boleh, NN juga boleh untuk hari Minggu. Bagi yang sudah memberikannya hari ini, kami akan mencatatnya. Nah, Bapak Ibu, apa itu emeritus? Emeritus itu adalah pensiunan. Jadi pendeta yang pensiun itu disebut emeritus, sama dengan profesor. Profesor juga ketika dia sudah tidak mengajar, profesor emeritus. Nah, pendeta juga ketika dia sudah pensiun. Nah, usia pendeta kita adalah 60 tahun. Jadi setiap pendeta yang sudah 60 tahun maka wajib pensiun dan diberi gelar emeritus. Nah, Bapak Ibu, pendeta emeritus kita ini tentu akan seperti kita, membutuhkan dana setiap hari untuk kebutuhan kelangsungan hidup. Nah, maka dari itu perlu kami sampaikan juga bahwa yang sudah memberikan dedikasinya untuk Kepahyang, GKI Kepahyang, ada beberapa pendeta emeritus. Di antaranya Ibu Pendeta Emeritus Inike Rukmawati salah satunya. Yang kedua Bapak Pendeta Emeritus Sandimo Yonatan. Yang ketiga Bapak Pendeta Emeritus David Susilo Pranoto. Bapak Pendeta Emeritus Lulus Ananto, dan yang lain-lain. Nah, inilah makanya sekarang ini beban gereja kita secara sinodal sangat begitu besar. Nah, Bapak Ibu, amplop ini bukan berakhir satu kali. Nah, bagi keluarga yang punya beban untuk emeritus, boleh memberikannya setiap bulannya. Boleh memberikan, bukan berarti berhenti, tetapi gereja tidak memaksakannya. Nah, ini pemberitahuan juga seruan sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel pada waktu itu. Seruan untuk makan gratis, minum gratis bagi orang yang tidak punya uang tentu. Kami kira jemaat Kepahyang ini adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan, maka mampu untuk memberi pekerjaan Tuhan, khususnya untuk kelangsungan hidup para pendeta-pendeta yang sudah mengabdikan dirinya untuk GKI Kepahyang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Kepada ibu-ibu PW, kita mau latihan sebentar. Pada ibu-ibu PW jangan pulang, kita akan latihan pujian. Menari pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa.
Mari memuji